Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan membahas tentang memilih pola makan yang cocok untuk teman-teman mungkin yang sudah berusia lanjut. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita, seorang senior yang sudah lama melakukan perubahan pola makan yang membuatnya semakin berenergi. Yuk, jangan kemana-mana, tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com. Kue rendah karbo yang enak. Nah, ini dia narasumber kita, teman kita nih, senior kita, Babe Sidik. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, Tika. Ketemu lagi nih di udara. Memang gak pernah ketemu sih ya kita ya. Babe Sidik ini teman-teman lokasinya di Probolinggo dan alhamdulillah hari ini Babe Sidik merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Barakallahu fi umrik ya. Amin. Ini nih kita langsung aja. Pasti teman-teman juga penasaran nih. Babe kan usianya udah nggak muda lagi. Terus kan udah lama juga ya ini melakukan pola makan ketofastosis. Boleh tahu nggak sejak kapan sih Babe itu KF? Terus kenapa milihnya KF? Kan banyak pola makan yang lain. Ayo Be. Nah, pertanyaan yang menarik ya. Gimana tuh? Kebanyakan orang kan menjalani sesuatu pola makan tertentu itu kan karena bermasalah ya. Lah ya. Kebetulan saya sendiri itu sejak umur 35 itu saya merasakan bahwa fisik saya sudah mulai menurun gitu. Saya mendaki sudah nggak kuat, mudah capek gitu ya. Saya jalani KF kebetulan secara medis maupun yang saya rasakan sendiri itu nggak ada gitu. Kalau setiap tahun kan rutin medical check up dari perusahaan itu tidak ada yang dinyatakan bermasalah dengan kesehatan, semua baik gitu. Cuma saya terus terang merasa capek gitu, mudah capek gitu. Jadi saya pikir ya usia memang berpengaruh ya, tapi ada kalimat yang menggugah saya untuk mempelajari masalah makan, yaitu sesungguhnya itu kesehatanmu apa dari yang kau makan. Nah ini yang saya cari. Lah kebetulan ya, saya baca-baca, gabung di banyak grup di Facebook juga, saya baca di internet ya, dari situs-situs luar ya. Itu awalnya saya baca yang paleo, tapi saya kurang paham gitu. Kemudian ada yang namanya rendah karbohidrat, juga gitu saya kurang paham. Pemahaman saya awalnya itu rendah karbohidrat itu antara karbohidrat dan protein hewani lemak itu tidak boleh dicampur gitu. Saya tidak terlalu tidak terlalu paham gitu ya. Kalaupun makan ya saya latih aja. Oke, nggak dicampur. Kalau makan sate aja, nggak pakai nasi gitu. Atau nggak pakai apa gitu ya. Nah memang kebetulan aku sendiri senang ngegaduk lauk sama ikan, terus kambing kayak sate, kambing guling itu senang-senang banget gitu. Kebetulan browsing ada yang namanya ketofastosis. Nah ini bikin aku penasaran gitu. Browsing di mana Google? Di internet? Di Google ya. Aku penasaran itu. Tak cari grupnya, ada di grup FB, langsung gabung. Karena bahasanya bahasa Indonesia kan aku lebih mudah memahaminya, Ci.
Iya. Nah, di situ aku tanpa pikir panjang lagi deh, sambil aku nyimak ya, sambil belajar, sambil aku jalani gitu. Awalnya sih ya karena terpengaruh oleh banyak tulisan di situs-situs itu, porsi lemak, pemahaman pertama itu ya makannya makan lemak gitu. Tunggu Be, tahun berapa itu? Tahun berapa gabungnya? Itu saya gabung mulai tanggal 6 bulan 6 tahun 2016. Jadi sudah 5,5 tahun saya di KF sampai sekarang ini. Masya Allah, lanjut Be. Nah, dalam perjalanannya ya namanya kita belum tahu kalau salah itu kan sesuatu yang wajar, tapi kan karena kita menyimak apa segala gitu, lama-lama mulai paham apa segala. Dari bulan Juli itu ya 1 bulan mulai terjadi semacam healing krisis lah ya, tapi nggak parah gitu, cuma sembelit aja gitu. Nah, di situ saya mulai buka-buka lagi, ternyata manfaat mineral, kecukupan hidrasi, lain-lain itu alhamdulillah cepat teratasi, kesananya nggak ada masalah gitu. Cuma setelah 3 bulan ya, setelah 3 bulan itu terjadi perubahan yang luar biasa. Apa itu Be? Badan saya itu berkeringat terus, panas. Jadi maunya tuh gerak gitu. Tiap hari kemaunya gerak gitu. Nah, ya, yang jadi masalah kalau saya pas libur nggak kerja gitu. Nah itu masalah ya. Ya karena kan saya kan orang lapangan, tiap harinya tuh gerak. Kalau dia nggak gerak, mulai ini badan tuh panas, keringetan gitu. Di situ yang saya rasakan. Saya nggak kenal itu yang namanya 5 pilar apa, nggak kenal. Yang saya tahu rendah karbohidrat, tinggi lemak, kemudian protein moderat gitu. Itu yang saya jalani, yang saya rasakan. Sejak kapan dan kenapa saya jalani KF ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kesehatan, cuma karena senang gitu aja. Cuma karena senang, gak ada masalah kesehatan. Paling dulu suka capek aja. Nah sekarang setelah KF itu gimana Beh? Masih suka sering capek nggak? Alhamdulillah semenjak saya KF ya sampai sekarang, kalau yang namanya capek tetap ada ya. Cuma ya yang saya rasakan luar biasa itu setelah saya bangun tidur, capeknya itu hilang. Capeknya tuh hilang. Bangun tidur pagi maksudnya? Baik pagi maupun siang. Kadang-kadang juga saya siang itu juga ngantuk kalau tidak ada aktivitas ya. Ya saya bawa tidur aja Mbak. Walaupun dia tidur cuma 15 menit, 20 menit, itu langsung seger gitu. Langsung seger. Ini yang saya ini kan sekali. Apalagi kalau dia tidur malam gitu. Tidur malam saya termasuk yang disiplin selama tidak punya masalah gitu ya, kecuali ada acara keluarga atau dalam perjalanan atau lain-lain, itu sesuatu hal yang di luar kebiasaan ya, itu kadang-kadang tetaplah baru sampai rumah jam 12 atau lebih gitu. Tapi saya hari-harinya ini disiplin. Jam 9, jam 8 itu terakhir saya makan, ya kan? Kemudian saya harus rileks. Lama itu bisa langsung tidur. Dan luar biasa, selalu terbangun sekitar jam 3 dengan kondisi segar. Itu yang luar biasa buat saya. Masya Allah. Terus tapi Be, sekarang kegiatannya apa sih Be? Udah pensiun kah atau ada kerjaan gitu? Pekerjaan kadang ada, kadang tidak ya, karena saya ada saya salah satu spesialis ya di alat berat. Kadang-kadang juga dipanggil gitu ya untuk macam-macam lah ya. Nah hari-harinya itu kalau dia enggak ya di rumah gitu, tetap lah. Kekosongan waktu inilah yang saya manfaatkan untuk menjaga kebugaran. Salah satunya itu adalah tuntutan dari
keseimbangan pola hidup. Jadi kita itu harus tetap ada gerak ya. Oh, tetap aktif ya. Aktif ya. Kemudian saya juga senang baca ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, banyak situs maupun apa yang saya baca-baca gitu. Salah satunya yang saya lagi gandrungi dalam 1 tahun terakhir ini adalah carnivore diet gitu. Carnivore diet. Iya, carnivore diet itu kan kalau di kita ini kan yang namanya KF, fasting on ketosis, itu sudah dianggap ekstrim ya. Padahal kalau saya bandingin dengan carnivore diet itu lebih ekstrim lagi karena dia cuma makan hewani tanpa bumbu, cukup dengan garam. Ini juga jadi itu tantangan saya dalam 1 tahun terakhir ini. Saya coba ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Saya yakin dengan beberapa tulisan itu, termasuk dari Dr. Swanbecker itu ya, bahwa sebetulnya nutrisi dari hewani itu sudah sangat cukup untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita. Nutrisinya sudah lengkap sama sekali gitu. Cuma ya kadang kita kan kepingin berbeda rasa atau mengikuti selera ya. Ya kembali lagi ke rendah karbohidrat seperti di KF itu kita dengan bumbu juga nggak masalah. Jadi fleksibel mana yang disuka. Iya, mana yang disuka. Pada prinsipnya satu, tujuan kita adalah ketosis dengan rendah karbohidrat. Oh iya, itu yang luar biasanya itu di sini nih. Jadi Babe Sidik itu makannya basicnya itu protein hewan ya. Jadi semua protein hewan Babe makan. Berikut lemak-lemaknya dong ya. Padahal itu yang paling ditakutkan oleh teman-teman kita yang seusia Babe. Paling ditakutkan kalau semakin usia lanjut justru semakin dihindari yang namanya kolesterol. Iya. Nah, dalam ketofastosis ini justru Babe mengkonsumsi apa tuh yang dianjurkan dalam keto? Semua hewani, ya? Yang memudahkan saya itu ya untuk mengingat itu adalah ketika ada seminar 1 di Malang yang penjelasan dari founder ketofastosis itu menyebutkan semua bagian dari hewani itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tinggal pilih mana yang suka. Nah, saya compare juga ya dengan situs-situs di luar itu, termasuk carnivore diet ya. Justru ya organ meat itu bagus gitu, padahal organ meat, jeroan itu paling banyak dihindari gitu. Nah, justru di situ disarankan gitu. Jadi match betul ilmunya. Oh, saya dapat banget gitu. Gampang saya pahami gitu. Iya, tapi kan katanya bahaya Be kalau makan lemak dan hewan. Itu menurut Babe gimana? Ya, jadi kembali lagi ke ilmunya ya. Salah satunya yaitu semakin bertambah usia, peradangan semakin meningkat. Lah sumber peradangan itu sendiri yang kita harus pahami, yaitu karbohidrat dan gula. Ya, saya contoh aja ya. Setelah saya benar-benar meninggalkan karbohidrat dan gula, ya saya seperti bilang tadi gitu, badan saya seperti semua itu hidup lagi, tumbuh lagi, energi saya keluar semua. Ini semua enak gitu. Yang saya ini kan Teh ya, saya 2016 pertengahan itu mulai KF, kemudian 2017 itu saya ikut seminar di Malang. Maret tahun 2017 ya. Yang sudah berapa puluh tahun saya nggak mendaki, itu saya coba mendaki itu nggak ada rasa capeknya. Itu yang saya rasakan. Wah. Saya amazing takjub. Sangat-sangat amazing. Itu yang saya ini. Wah, fisik saya bisa kembali seperti masa-masa usia sekolah dulu gitu loh. Walaupun
dari penampilan kita nggak bisa pungkiri ya. Tapi regenerasi sel kita kembali ke 20 tahun yang lalu gitu. Itu yang saya ini Teh. Oh iya ya. Tadi Babe Sidik bilang yang dihindari gula sama karbo. Karbo itu apa aja deh? Sebetulnya sih buat kita zaman milenial ini sih paling mudah untuk menentukan karbohidrat itu adalah ya semua tumbuhan yang ada proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat dan gula. Lah, seberapa besar kandungan karbohidrat dan gulanya itu masing-masing berbeda, yang perlu kita harus ketahui, tapi harus waspada kalau itu yang ada pada buah, pada umbi, pada biji-bijian, kacang-kacangan, itu yang harus kita waspadai ya. Karena memang ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, disinilah kita harus memahami sumber apa namanya itu ya, sayur dan buah itu kandungan nutrisinya. Tapi buat aku nggak repot Teh, karena aku senang hewani. Wah, tanpa buah, tanpa sayur, tanpa umbi, enjoy aja. Gitu. Jadi mostly atau kebanyakan Babe Sidik itu mengkonsumsinya protein hewani ya? Ya betul. Oke, tapi nggak anti sayur kan? Kalau dibilangin anti juga tidak ya, cuma kan saya kan punya mood tertentu. Kadang ya senang, kepingin bikin itu, bikin ini gitu ya. Jadi nggak harus ya? Ya kadang-kadang juga kalau pas males ya udah dibakar pakai garam aja sudah cukup gitu. Gampang ya. Iya simpel. Babe ada periksa ke lab nggak untuk periksa apa profil darah kah, kemudian kadar gula darah kah, atau apapun itu untuk sekedar pengen tahu gitu. Rutin nggak? Nah, jadi gini Teh, aku juga sempat usil dulu ya waktu awal-awal KF dulu ya. Jadi apa namanya itu tahun pertama waktu ini medical check up ya kan. Nah, aku coba ini water fasting ya. Water fasting. Begitu water fasting 3 hari, cek gula darah di kisaran 30-an, lupa saya 32 atau berapa. Yang bener gitu. Yang bener. Iya. Nggak pingsan itu. Padahal saya nggak ada keluhan di badan saya gitu. Yang penting saya jaga betul, minum saya harus cukup. Kemudian saya kerja juga saya bawa air kaldu gitu ya untuk supaya terhindar dari hidrasi. Garam itu wajib gitu ya. Itu sempat rame di perusahaan, waduh kok begini, apa namanya itu gula darahnya drop sekali, apa nggak pusing, apa nggak ini, kolesterol sampai 600 gitu ya. Oke, dirujuk ke dokter kemana, ke Malang apa salah, ke rumah sakit untuk ini lagi dikasih obat ya kan, apa segala. Ya saya ikuti, obat saya terima, saya ikuti gitu ya. Nah, apa namanya itu begitu di obat habis ya kan, di ini sama dokternya, ya udah sekarang periksa lagi ke lab di Malang. Ya begitu periksa lagi saya nggak WF gitu, saya biasa aja gitu ya. Kemudian saya waktu berangkat olahraga, kemudian di klinik sebelum giliran saya melakukan sedikit push up gitu ya, wall push up, squat gitu, dengan alasan aduh kok badan saya pegel-pegel semua ya ini. Nah di situ mulai ini apa namanya itu, begitu periksa apa segala, hasil labnya mengejutkan gitu ya. Berapa? Jadi apa gula darah saya di kisaran 100, kemudian kolesterol saya yang tadinya waktu WF itu 600 lebih, itu cuma 200 sekian gitu. Dokternya bingung juga. Loh, kok di ini waktu itu begini gitu, sekarang begini. Ini kesalahan apa? Saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya diam aja. Oh begitu, iya ya. Ya gitu. Jadi apa namanya tuh, saya isengnya itu ya, mumpung ada
MCU yang gratis, saya kepengen membuktikan gitu. Kalau saya lakukan seperti ini, bagaimana sih terhadap hasil medis saya begini? Kalau begini, bagaimana sih hasil medis saya? Walaupun dari segi rasa fisik, kemudian apa, saya nggak punya masalah. Itu yang saya ini. Jadi apa namanya itu terbukti secara medis bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bisa berpengaruh terhadap hasilnya itu. Iya benar ya. Jadi apapun yang terbaca di dalam darah kita, apakah itu profil lemak, apa itu profil gulanya, itu sebenarnya hadir sesuai dengan kondisi kita saat itu ya. Kayak waktu itu kan Babe tadi ceritakan sebelum cek gula darahnya itu kan olahraga dulu ya. Sementara namanya olahraga tuh memang betul katanya akan membutuhkan apa namanya menaikkan kadar gula darah ya. Jadi gini ya. Setiap apa namanya itu kita melakukan aktivitas fisik yang pasti ya kita butuh energi. Energi itu dari mana? Dari karbohidrat ya kan. Nah, termasuk diantaranya glukos ya kan. Lah pada saat kondisi seperti itu otomatis kan liver kan membuat glukos banyak. Begitu diambil darahnya ya yang beredar banyak di dalam darah kita begitu diperiksa. Itu dia makanya kondisinya yang diketahui saat itu ya kadar gula darah saat itu ya. Jadi buat teman-teman sebetulnya ya kalau dia memang ada kewajiban apa namanya itu MCU yang untuk dibutuhkan dalam perusahaan ya. Karena begini, di perusahaan itu ada ya, kalau kondisi karyawan tidak sehat, dia tidak diizinkan masuk ke wilayah-wilayah yang terlarang gitu, yang berat gitu ya. Jadi orang memang harus kondisi fit gitu ya. Lah, untuk mendapatkan fit ini kan kita kan dengan ketofastosis sudah dalam kondisi ketosis kan kita sudah fit, ya kan? Iya. Nah, tapi bagaimana fit ini bisa apa namanya itu ada bukti dari medis gitu. Lah kalau kita fit sementara medis yang menangani kita menganggap kita tidak fit, ya tetap aja kita dianggap unfit gitu kan. Jadi kita nggak boleh masuk kerja, kita harus istirahat. Ini dengan cara-cara seperti ini ya, dari pengalaman saya bisa siasati. Jadi gimana tadi Be? Ulangi lagi untuk menyiasatinya nih buat teman-teman yang sedang sama-sama menjalankan keto. Saya kalau dia memang dia itu dibutuhkan untuk apa namanya untuk pekerjaan ya yang dibutuhkan standar umum, saya itu minimal 3 hari saya tidak puasa. 3 hari jangan puasa teman-teman. Terus? Iya. Tidak puasa ini, tapi kita tetap menjaga ketosis ya, seperti orang tua, anak-anak itu kan dia tidak tapi tetap ketosis. Nggak puasa IF maksudnya ya? Iya. Nah, yang kedua ya, tetap aktivitas fisik, terutama mulai kita bangun tidur sampai kita mau check up, usahakan ya. Fisik kita itu dalam kondisi yang bagus dengan olahraga gitu ya. Jadi ada pembakaran energi. Pembakaran energi kita meningkat daripada biasanya. Kalau kita duduk, mager apa segala, otomatis gula darah kita juga akan tetap rendah gitu. Olahraga pokoknya sebelum itu periksa. Iya betul. Kita harus aktif fisik ya. Aktif fisik kalau hanya untuk MCU kayak gini nggak perlu macam-macam, yang penting kita ada gerak gitu. Kadang-kadang kan buat orang yang nggak biasa olahraga, nggak biasa apa, kadang-kadang kan malu kalau dia apa namanya itu push up di klinik atau squat di klinik gitu ya. Tapi kalau buat kita kan, buat aku kan biasa. Aduh, aku dari Probolinggo nih baru sampai ini apa namanya itu sini, pegel-pegel ini pengen ngerakin ini, pengen ini. Itu cuma sekedar alasan aja, cuma apa supaya nanti begitu saya masuk diambil darah ya kan, gula darah saya bagus gitu, begitu tensi saya bagus gitu, walaupun atasnya agak tinggi, bawahnya tetap stabil rendah gitu, tapi tetap aja di kisaran ini apa namanya itu 120, 130 atas, 80, 90 bawah itu tetap stabil gitu. Pokoknya jangan mager aja ya. Iya, jangan mager gitu. Oke, yang pertama jangan IF, kedua jangan mager, yang ketiga ada lagi nggak Be?
Ini yang kedua, jangan puasa IF ya. Oh ya, jangan puasa IF, oke. Terus Kemudian ya itu aktivitas harus tetap, jangan mager. Oke, itu ya yang penting. Wajib menjaga tetap ketosis. Jadi pemilihan menu makan ini harus tepat gitu, supaya jangan sampai bermasalah. Kalau nanti kemasukan karbo kan badan sakit kan, malah nggak yakin, kita nggak percaya diri gitu. Mungkin hasilnya juga bisa beda gitu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang mau biasanya diharuskan untuk MCU oleh tempatnya bekerja, itu tips-tipsnya dari Babe, 3 hari sebelum melakukan MCU itu tidak puasa IF ya, 3 hari sebelumnya ya, nggak puasa IF. Terus kemudian jangan mager, harus aktif bergerak ya. Ya, itu. Jaga tetap ketosis. Jaga tetap ketosis dengan mengkonsumsi makanan yang ketogenik lah ya, yang ketofil lah ya. Betul. Jangan makan gula, jangan makan yang tinggi karbohidrat. Terus waktu selama menjalankan KF ini, Babe mengalami kendala nggak? Kalau kendala nggak ada. Saya enjoy banget ya. Karena itu dari kebiasaan yang seperti saya bilang tadi, saya dari kecil memang senang ngegado lauk ya. Jadi kalau dia memang ada pilihan, saya lebih senang menggado ya. Kemudian ditambah lagi, karena saya orang lapangan, saya sering lupa makan. Jadi untuk IF itu buat saya bukan masalah. Mungkin yang lain tidak wajib untuk mengikuti, tapi kalau dia kepingin nyoba-nyoba ya boleh. Kalau saya rutin ya, OMAD, one day meal, itu rutin saya. Rutin ya. Oh, enggak. Kebanyakan kan dari berita-berita di luar sana, kalau dia orang biasa puasa panjang, kemudian bisa terjadi maladaptasi segala. Itu gimana deh jaganya? Buat saya nggak terjadi itu, karena memang saya sudah biasa makan 1 kali sehari ya, kadang-kadang juga 2 kali ya, cuma jarang. Jaganya yaitu kalau kita ini penuh aktivitas di kondisi puasa ya, otomatis selera makan kita meningkat. Kalau kita selera makannya meningkat, otomatis tidur kita sempurna. Kalau dia tidur kita sempurna, otomatis yang namanya healing itu akan kita dapatkan. Karena apa? Satu ya, kebutuhan untuk perbaikan sel daripada aktivitas kita, ada bahan bakunya, yaitu protein dan lemak ya. Yang kedua ya, sel-sel tubuh kita ini seumpamanya dimasukkan ke bengkel itu, waktunya untuk servis itu ada, waktunya istirahat kita itu cukup. Jadi spare part-nya kita ada ya kan, waktu perbaikannya cukup, begitu selesai semua masalah hilang. Yang jadi masalah kalau dia 5 pilarnya tidak baik gitu ya. Katakanlah karena dia mager, otomatis dia nafsu makannya sedikit, karena otak tidak memerintahkan kita untuk makan banyak, karena untuk apa ya kan? Iya, betul juga. Kemudian kalau kita sudah makan dikit, biasanya tuh tidur kita terganggu, kita sulit mengawali tidur, tengah malam kita kebangun, sudah kebangun kita sulit tidur lagi. Saya pernah di Japri ditanya sama beberapa rekan-rekan dokter ya, yang begitu peduli dengan saya, tanya, Babe selama ini kalau malam sering kebangun pipis nggak? Enggak dok, aku bilang gitu. Dia bilang, apa ininya rahasianya? Saya bilang itu aja. Aku bilang, dok, kenapa tanya itu? Dia bilang begini, semakin orang lanjut usia, biasanya ya dengan penurunan metabolisme sulit tidur ya. Betul. Yang kedua, sering kebangun malam. Kalau kebangun malam ya, biasanya mereka sulit untuk melanjutkan tidur. Iya betul.
alhamdulillah saya tidak pernah merasakan ini gitu. Nah, di situ di situ apa namanya itu menjadi kunci ya, kunci buat saya. Kalau saya nafsu makannya menurun, ya, ini sudah harus saya buka kunci why, ya kan? Iya. Kemudian kalau saya sulit mengalami memulai tidur atau saya terbangun di tengah malam, juga saya harus buka kunci tadi why. Ini untuk koreksi kekurangan saya di mana gitu loh. Wow, keren. Iya, kalau dia salah satu internet saya kayaknya menurut. Kalau dia salah satu pilar ini ada yang tidak baik, mungkin saya punya masalah seperti dari pikiran, atau saya overtraining, ya, ini bisa bermasalah gitu, karena sempat beberapa kali saya overtraining gitu, karena kalau sudah olahraga itu kadang-kadang sulit menghentikannya gitu, karena badan sudah panas, enak, kepengen terus, akhirnya lupa loh, kok sudah sekian jam gitu, akhirnya apa? Makan sudah nggak enak gitu, makan bisa tetap, cuma nggak seperti biasanya gitu. Nanti kalau dia mengawali tidurnya bisa, malamnya kebangun itu. Jadi kalau dia sudah ada gejala menurun makan ya, kemudian ya, masalah tidur, ini sudah harus segera saya koreksi dan perbaiki gitu. Jangan sampai berlarut-larut, nanti perbaikannya sulit gitu. Iya. Ini harus yang jadi pegangan saya selama ini gitu. Oh, keren ya Mbak Be, ini jadi mengobservasi ya. Tapi Be, menjalankan one meal a day ini itu untuk jenis makanannya, itu untuk makanannya ya, itu Mbak Be timbang nggak? Jadi gimana cara cari taunya kalau ini tuh udah cukup gitu? Dari ilmu nutrisi ya, banyak yang dibahas masalah kalori ya. Kalau saya ngambilnya masalah gramasi, karena tiga sumber energi ini kan kayak karbohidrat, protein, lemak, ini kan ya masing-masing punya keunggulan gitu lah. Karena saya senang olahraga ya. Termasuk yang saya bilang dari carnivore diet itu juga gitu, banyak binaraganya di sana. Jadi mereka itu sedikit membahas masalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu kalau dia gramasikan dengan protein ya, setiap habis olahraga kita butuh perbaikan. Butuh perbaikan itu minimal protein murni itu adalah 100 gram. Walaupun dalam kondisi tertentu kita tanpa olahraga sebetulnya 80 gram itu sudah cukup gitu ya. Nah di sini makanya saya latih. Saya rajin untuk awal-awalnya dulu mengcompare kandungan-kandungan dari hewani itu bagian mana aja, kandungan proteinnya berapa gitu. Jadi saya bisa cari tahu ya. Cari tahu. Jadi saya sudah bisa bisa menentukan, kalau saya hanya makan dada ayam aja sekian gram saya cukup gitu. Nah, ini untuk memudahkan di berikutnya gitu. Ya mungkin awalnya sih masih repot ya Teh ya, harus nanti apa namanya itu lele buka lagi ya, buka lagi. Tapi karena saya melayani diri sendiri ya, saya masak sendiri gitu, sendiri gitu ya. Jadi saya nggak repot gitu. Sekali saya bikin saya sudah ingat, berarti saya kalau makan ini. Nanti kalau dia beberapa menu masing-masing ini targetnya itu minimumnya gitu 100 gitu, walaupun yang masak kadang-kadang lebih dari 100 gitu. Tapi minimal itu batasnya yang minimal itu harus terpenuhi. Itu intinya Teh. Ya. Jadi memang pertama kita harus cari tahu dulu, kemudian kita melatih ya.
melatih kira-kira ini hewan ini ya kandungannya berapa banyak, kemudian lama-lama jadi akan terbiasa sehingga nggak perlu cek-cek lagi. Ya nggak perlu gitu. Karena apa? Begitu kita ini, wah ini segini sekian gram ini dah, di sini sekian gram gitu dah. Itu sudah dengan sendirinya apa namanya itu kita sudah paham gitu. Karena ya sudah kebiasaan lah orang-orang kita makannya cuma hewaninya itu aja. Iya. Berarti itu makan sampai kenyang ya. One meal a day itu makan sampai kenyang gitu ya. Makan sampai kenyang juga saya makan berkali-kali karena makannya saya itu ya minimal habis maghrib sampai jam 8. Oh, that's why makanya tidurnya pun enak gitu. Iya, jadi apa namanya itu dari beberapa menu yang saya buat ya. Oke, habis maghrib saya makan kecil dulu nih gini-gini. Nanti setelah isya baru makan besar apa yang saya ingin. Sambil nunggu apa namanya tuh akhir daripada refill ya apalah yang bisa diinin. Yang penting ya itu puasa dilatih panjang semampunya ini jadi catatan ya tidak semua ini ya. Kemudian ya itu cukupi nutrisi, minimal nutrisi itu tadi. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan gitu. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya defisiensi nutrisi. Betul. 5 pilar dijaga itu maksudnya begitu ya. Kita periksa lagi kan puasanya kita sudah betul nggak gitu. Kalau misalnya harus dikurangin. Kalau misalnya kita bisa perpanjang ya kan. Jenis makanan tetap yang rendah karbo dijaga juga ya kan ya. Tetap aktif olahraga. Terus apa lagi tuh, hindari stres. Tidur babe udah nggak masalah ya, karena memang nggak masalah. Stres juga saya nggak ada. Apa namanya itu selama ini saya merasakan itu nikmat betul gitu loh. Apa sih yang mau saya cari lagi gitu. Bukan gini Be, jadi sebetulnya teman-teman yang seumuran Bebe itu memang betul Be mengalami masalah tidur terutama. Gitu. Jadi yang tidur hanya sebentar, malam terjaga sampai pagi lagi Be. Itu katanya Be. Iya. Ya justru tapi buat saya kalaupun saya malam terjaga ya, seperti kadang-kadang ya ada ini acara keluarga apa-apa, ya pasti kalau begitu apa namanya itu ada aktivitas saya pasti ngantuk. Kalau sudah ngantuk saya nggak tawar-tawar lagi, dimanapun juga saya bisa tidur. Oh, sebaiknya memang kalau ada panggilan capek ngantuk tuh ditidurin gitu ya? Itu sinyal tubuh yang harus dipahami. Jadi apapun reaksi tubuh ya, kita harus pelan-pelan mempelajari sehingga kita bisa hafal gitu. Kalau kita sudah hafal ya sudah enak gitu. Oh, berarti saya perlu tidur. Wah, berarti saya perlu makan gitu. Saya pun walaupun saya bilang setiap harinya saya omat, tapi pernah juga jam 3 itu saya kelaparan. Jam 3 siang habis asar itu kelaparan saya. Ya saya makan. Oh, jadi tetap ya jangan sengaja-sengajain puasa panjang juga, kalau lapar ya makan aja. Makan aja. Iya. Oke. Be, pengen tahu nih Be. Be masih olahraga? Oh, olahraga buat saya kebutuhan. Kayak apa sih olahraganya Be? Olahraga sebetulnya secara hobi saya lebih senang maraton. Tapi ya setelah saya melakukan maraton sekian lama, berat badan saya turun, drop di bawah daripada ini apa namanya itu BMI. Nah, saya sempat japri, founder ketopastosis ya, kemudian disarankan olahraga beban. Lah, kebetulan saya setelah menjalani olahraga beban segala itu ada perubahan signifikan gitu ya. Makan saya enak, kemudian berat badan saya juga pelan-pelan meningkat gitu. Lah dari situ saya porsinya 5-2. Jadi artinya begini, saya lebih fokus ke olahraga beban ya. Kemudian kardio juga saya harus latih juga supaya jantung saya kuat. Dengan 5-2, artinya 5 hari saya olahraga beban, 2 hari saya kardio.
Kardionya gimana, Beb? Lari. Itu saya lari. larinya nggak jauh-jauh di komplek ini aja 1 jam ini sudah selesai. Oh gitu. Jadi Babe aturnya gitu ya. 5 Ya. hari angkat beban, 2 hari kardio ya. Ya. Angkat bebannya kayak apa? Babe ke gym gitu? Kadang-kadang ke gym ya. Cuma Ya. kan apa namanya itu kalau di gym kan selain nggak ada temennya juga kadang-kadang males gitu. Nah, makanya saya bikin alat-alat sendiri menirukan seperti yang ada di gym gitu. Oh iya, keren. Ya. Yang paling efektif itu ya dumbbell kita harus ya. Kemudian resistance band itu bisa bermacam-macam fungsi ya, buat kita narik ke atas, ke depan. Nah itu untuk menggantikan mesin-mesin gym itu saya gunakan itu gitu. Bikin sendiri ya? Ya, kemudian ini apa namanya itu, saya punya beberapa apa namanya itu jerigen itu saya bikin lubang untuk tempat ininya barnya ya kan, kemudian dalamnya saya isi paving block. Nah ini barnya saya timbang, kemudian paving blocknya saya timbang, totalnya saya timbang. Jadi saya bisa mengukur kemampuan saya gitu ya. Oke, sekarang kok saya ngangkat 50 kilo rasanya ringan gitu ya. Saya tambah 5 kilo ya. Oh, masih kuat. Alhamdulillah sekarang saya mampu mengangkat beban itu untuk deadlift itu sekitar 90 kilo lebih, walaupun berat badan saya cuma 52 gitu. Artinya apa? Artinya apa? Dengan usia saya 60 ya, otot rangka saya terjaga ya, baik kekuatannya maupun apa namanya masanya ya, tidak mengecil maksudnya ya. Ditambah lagi tulang dan persendian saya kuat. Karena kalau kita ini menguatkan otot ya, otot kita ini dibikin stres ya, otomatis kan tulang kita ini dipaksa untuk menjaga ininya apa namanya itu kalsium natriumnya untuk tetap selalu padat supaya kuat gitu. Menunjang ini kan, untuk menunjang ini kan kita perlu persendian yang kuat juga. Coba bayangkan kalau kita ngangkat apa namanya 50 kilo, sini kita nggak kuat, apa nggak cedera? Ayo. Iya kan? Benar. Dengan syarat ya, dengan syarat semua itu harus mengikuti tutorial yang benar. Kita harus punya pelatih yang benar. Iya kan? Serem dong kalau harus ada koreksi ya. Iya. Kemudian juga kita harus memahami kondisi kita sendiri. Jangan sampai kita ngelihat orang yang kita secara kasat mata lebih lemah daripada kita. Dia mampu dengan beban yang berat. Kita merasa kita lebih hebat. Kita mau mengalahkan dia. Coba-coba yang itu bahaya, sangat bahaya. Karena apa? Kalau sudah cedera, perbaikannya sulit. Iya betul. Iya. Nah, jadi kan begini, ada dua ya, ada manfaat, ada resiko. Iya. Yang namanya manfaat ini harus kita dapat, yang namanya resiko ya minimal, diminimalisir sedapat mungkin dan wajib untuk dihindari. Oke. Itu dia makanya harus maksudnya untuk yang Babe lakukan ini kan angkat beban ya, tapi juga nggak semua orang di usia Babe ini kan mau mengerjakannya. Sekalipun dia mau menjalankannya juga sebaiknya hati-hati ya, tetap harus di bawah pengawasan ahli ya, dan tidak bisa pelatihan. Biasanya di gym itu ini kok apa namanya itu ada pelatihnya. Saya kalau ke gym awal-awal dulu saya ke gym itu kan cuma masuk aja gitu. Setelah saya ngerti apa segala, saya masuk, saya tanya mana PT-nya.
Terus kenal apa segala, saya ngomong, saya kepingin ini, saya bagaimana saya bisa ini, latih. Ya, dilatih, dijagain 5 menit, 10 menit, ini sudah benar Pak, ini sudah benar, benar. Nah, tinggal saya latih terus saja gitu. Jadi, kita kalau kita mau privat bisa ya berbayar ya, tapi paling tidak kalau ceritanya dikasih tahu kok. Terutama teman-teman yang latihan gitu, kalau tertanya, Mas, ini pakai mesin ini gimana caranya? Ini untuk apa aja? Itu diajarin apa segala, mulai dari apa ini? Diajarin. Yang penting satu itu, jangan malu bertanya gitu ya, karena kadang-kadang orang katakanlah saya salah gitu ya, karena saya nggak bertanya, yang ngerti di sebelah saya mau negur saya juga takut dia anggap bagaimana. Tapi kalau kita jujur, Mas, saya mau gini, pasti kasih tahu. Apalagi dengan PT dari masing-masing tempat kebugaran. Oh iya, luar biasa nih Babeh nih. Jadi memang yang katanya semakin menua itu otot semakin mengecil, justru sebetulnya kita bisa jaga ya. Ya kan. Nah, kemudian dengan yang katanya makin menua itu tulang otot katanya bakal keropos lah, rapuh segala macam. Ini Babeh bisa jaga ya dengan cara tadi itu kita aktifkan semua otot kita ya. Dengan demikian juga tulang rangka pasti terjaga. Kalau untuk olahraga kayak gini, Babeh saranin nggak sih ke teman-teman yang seusia 60 gitu, 60 ke atas gitu? Sebetulnya sangat saya sarankan dengan catatan itu tadi. Harus di bawah pengawasan. Satu ya. Kemudian problem-problem apa yang dia alami, entah itu cedera, entah itu kelelahan, seumpama orang nggak pernah jatuh tapi sakit ini ya lah, itu biasanya PT paham itu cara ininya, cara ngelatihnya. Ibu, bapak, gerakan seperti ini dulu, segalanya. Itu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi yang namanya pusat kebugaran itu memang benar-benar tempat bugar gitu. Tempat untuk mencari kebugaran. Iya. Ya. Alhamdulillah. Terus jadi dari tahun 2016 ya, 17, 18, 19, 20. Itu 5 tahun ya? 5 tahun udah. Ya, 5 tahun setengah nih masuk ke Januari ini. 5 tahun setengah ya. Dan Babeh sendiri udah merasakan manfaatnya yang luar biasa dari ketofastosis ini. Selain ternyata memang untuk jenis makanannya pun Babeh yang senang dimakan ya, jadi nggak masalah. Ini kira-kira Babeh ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang baru mau KF, yang usianya mungkin masih muda atau mungkin yang seumuran dengan Babeh, ada nggak pesan-pesan nih yang masih ragu-ragu? Jadi gini, ya, untuk memahami sesuatu itu ya, kita harus tahu dulu ilmunya. Jadi belajar, membaca apa segala, tanya itu penting. Nah, ya boleh belajar otodidak juga, seperti saya itu dulu kan awalnya kan nggak pernah tanya, nggak pernah apa, di grup di teman-teman tuh nggak pernah. Cuma saya sering baca case by case, komentar-komentar apa segala itu saya monitor terus gitu. Tapi saya tetap menjalankan istilahnya tuh walaupun salah kan bisa saya betuli gitu. Jadi jangan takut salah, tapi harus berusaha untuk benar. Artinya kita jalankan, kita belajar. Namanya dalam perjalanan belajar itu ada sesuatu yang salah, itu manusiawi. Karena setiap kesalahan itu adalah modal. Kalau kita pernah salah sekali, berikutnya itu kita ingat supaya tidak salah lagi gitu. Itu satu ya. Yang kedua ya, kesehatan itu kan tanggung jawab pribadi, tapi juga untuk kesejahteraan keluarga. Bisa dipahami nggak ya kata-kata saya ya? Tanggung jawab pribadi untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga itu termasuk saya, istri, anak, dan lain-lain. Coba bayangkan, seseorang yang sakit ya, yang pasti dia sendiri merasa
merasa sakit, namanya dia sakit, saya sakit ya. Kemudian ya, keluarganya tidak bebas, harus memperhatikan dia, mulai dari kebutuhan-kebutuhan dasar hingga kebutuhan bahkan kadang-kadang anaknya yang jauh, keluarga yang jauh harus menyempatkan diri pulang apa segala. Ini salah satu bentuk ya, bahwa keluarga kita juga punya peran untuk selalu memberikan support supaya kita tetap sehat. Jadi kalau kita di dalam keluarga itu semua sehat, kehidupan itu semua berjalan normal. Kalau ada satu aja yang nggak sehat, harus ke rumah sakit, harus jaga, ninggalin kerjaan, ninggalin apa. Ini salah satu bentuk ya bahwa menjaga diri sendiri dan keluarga itu adalah suatu kewajiban. Apalagi tadi teh pertanyaannya teh? Ya itu kan pesan buat para newbie nih yang baru mau KF, terus sama buat yang seusia lah ya. Nah, jadi memang harus kita kalau mau ikut rubah pola makan, terutama ya kita harus belajari dulu ya. Kemudian kita jalankan, kemudian kalau ada kesalahan kita perbaiki, tidak mengeluh. Karena kesehatan itu betul-betul tanggung jawab kita, itu juga untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarga ya, untuk keluarga. Ya. Betul. Terus pesan-pesan buat teman-teman yang udah lama KF dong, Beh, biar pada semangat. Kalau yang sudah lama KF ya, memang wajib itu menjaga kondisi yang tetap prima. Jadi artinya apa ya? Janganlah sia-siakan perjuanganmu selama ini yang sudah baik ya dengan mendolimi diri sendiri gitu. Kenapa saya bilang mendolimi? Mungkin ya bahasanya terlalu wah gitu ya. Ya minimal kalau dia kita kemasukan hal-hal yang ditolak oleh tubuh badan kita sendiri itu sakit-sakit atau apa. Ya. Ini yang harus kita jadikan warning gitu ya. Jadi harus tetap istiqomah gitu, menjalankan segala sesuatu itu. Kalau kita jalani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kenikmatan, kemudian kita konsisten gitu, nggak lain yang dapat juga tubuh kita sendiri gitu. Jadi tetap harus konsisten dan semangat. Satu hal yang paling penting ya, berbagi. Keren. Karena berbagi itu adalah pelajaran loh teh. Kalau saya ngerti ya, kalau orang tanya ya saya ngerti, saya jawab ya. Minimal itu adalah ilmu yang saya ulang. Iya betul. Nah di situ berarti saya mengulang kembali, menguatkan kembali pondasi saya gitu. Ini yang saya rasakan teh. Iya. Memang betul. Jadi semua kembali ke diri kita lagi ya, yang udah teman-teman yang udah lama KF. Kalau bisa disarankan untuk konsisten dalam menjalankan KF-nya lagi, kemudian dilihat lagi tujuan kita utama KF itu sebenarnya dulunya tuh apa gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita udah merasakan benefitnya ya, kemudian kita bisa berbagi sama yang lain ya, membagi-bagikan ilmu gitu. Ya sama ini teh, buat teman-teman yang sudah terlanjur out of ketosis. Nah itu gimana tuh Beh? Sebetulnya sih nggak masalah mulai lagi gitu, tapi ya lebih baik kalau dia ada kelompok ya, kemudian rajin diskusi ya. Ini menguatkan karena apa? Kalau dia jalan sendiri, ibaratnya itu rombongan domba terlepas dari rombongan hingga mudah jadi mangsa karnivora. Tapi kalau dia berkelompok ya kan, lah ini akan sulit mendapat serangan-serangan dari luar. Ini salah satu pertahanan kalau kita berkelompok. Oke, berarti usahakan kita tetap berada dalam komunitas dan teman-teman yang ada dalam komunitas tetap mendukung teman-teman yang betul, iya, saling melindungi jadinya.
Boleh, nggak boleh dibully ya. Nggak boleh dibully. Alhamdulillah kayaknya udah semua nih ya, Babe. Udah lama KF-nya. Terus kenapa KF-nya? Karena memang pengen ini aja, pengen lebih bugar dan ternyata cocok dengan pola makan ini ya. Kan banyak tuh pola makan, Babe milihnya ketofastosis. Kemudian dari yang dikonsumsi itu Babe kebanyakan udah hewani kan. Terus udah menghindari gula dan makanan yang tinggi karbohidratnya lainnya. Saya teh ya, yang namanya gula manis-manis itu dari kecil saya nggak suka teh. Oh memang nggak suka, bagus dong. Terutama saat kerja, saya kan kerja dengan orang Jerman kan. Jadi kalau dia apa namanya itu ngelihat orang Jerman itu ya, orang Jerman. Kalau dia ngelihat orang Indonesia makan gulanya banyak cuma geleng-geleng aja gitu. Oh. Nah karena saya sering kumpul apa segala, jadi kebetulan saya nggak suka gula, jadi enak gitu. Nggak canggung nggak apa gitu. Nggak nagih, nggak craving, nggak apa, nggak ada masalah lah ya. Ya makanya dibilang Babe nggak mengalami kendala, enjoy banget dalam menjalankan KF-nya ya. Betul. Terus pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin akan melakukan MCU di kantor juga ya, kalau ngajarin keto tadi Babe udah kasih tahu tips-tipsnya, bisa dilihat lagi nanti di review lagi. Kemudian buat teman-teman yang newbie juga Babe udah kasih pesan, jangan ragu-ragu belajar sebelum melakukan. Yang udah lama KF juga usahakan untuk konsisten, yang udah nggak KF kalau mau comeback welcome. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Babe makasih banget waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat sesama, bahwa kita bisa memelihara kesehatan dengan merubah pola makan yang rendah karbohidrat apapun itu ya, yang kita pilih kebetulan di sini adalah ketofastosis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa jumpa di darat lagi suatu saat nanti ya. Berarti dulu kita ketemu tuh waktu di Malang sebenarnya ya kan? Iya betul. Ya, ada Teh Eva ya. Iya mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Aku doakan Babe Sidik di usianya ini dan seterusnya sehat selalu, bahagia. Amin. Kemudian bahagialah pokoknya lahir batin ya. Yang penting juga sehat. Oke Beh. Kayaknya udah dulu ya Beh ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa rekaman lagi nih tentang olahraganya ya Beh ya. Mau kan berbagi info tentang olahraganya. Oke. Insya Allah pasti. Ya. Oke teman-teman, jadi itu dia podcast Teman Sumaila kali ini dengan narasumber channel kita Babe Sidik. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Teman Sumaila selanjutnya. Assalamualaikum. Makasih Beh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.